warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Divani Adira Putri dengan stambuk F521200027. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai konsep dan implementasi array di JavaScript. Apa sih itu array? Nah, array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari nilai atau tipe data lain yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan nilai atau variabel. Nah, array juga merupakan predefined object atau objek yang sudah ditentukan. Saya memberikan gambaran atau konsep array seperti sebuah meja. Meja sebagai tempat atau wadah tempat berkumpulnya nilai-nilai, sedangkan peralatan yang ada di atas meja merupakan nilai. Nah, nilai di dalam array disebut sebagai elemen. Di sini saya memberikan nilai untuk lampu tidur sebagai elemen 1, buku sebagai elemen 2, dan piagam sebagai elemen ketiga. Setiap elemen memiliki nomor urut atau indeks. Indeks dimulai dari angka 0. Nah, untuk lampu tidur sebagai elemen pertama, maka indeksnya 0, dan untuk buku sebagai elemen kedua, indeksnya 1, dan piagam sebagai elemen ketiga, indeksnya adalah 2. Selanjutnya itu cara penulisan array di dalam JavaScript. Terdapat dua cara penulisan array di dalam JavaScript, yaitu dengan penulisan kurung siku. Untuk penulisannya sendiri, pertama-tama teman-teman harus mendeklarasikan nama dari array-nya, yaitu seperti let nama underscore array sama dengan untuk nilainya sendiri berada di dalam kurung siku. Dan untuk memisahkan antara elemen 1 dan elemen selanjutnya atau elemen kedua, teman-teman bisa menggunakan tanda koma. Dan cara kedua yaitu keyword new array tanda kurung. Perintah new array ini akan membuat objek array. Untuk penulisannya sendiri, teman-teman tinggal mendeklarasikan nama array, menulis keyword new array, dan memberikan nilai di dalam tanda kurung. Adapun jenis-jenis array, yang pertama adalah array numerik. Array numerik adalah array yang terdiri dari indeks numerik. Untuk contohnya, nah, indeks R1, R0 itu adalah indeks numerik. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita memanggil R, variabel R, maka yang keluar adalah diva cantik sangat. Nah, ini terdiri dari dua elemen. Dan ketika kita memanggil R0, dia akan memunculkan nilai pada indeks ke 0, yaitu diva. Selanjutnya yaitu array asosiatif. Array asosiatif adalah array yang memiliki indeks karakter atau string, yang biasanya sering disebut sebagai kunci atau key dari suatu array itu sendiri. Untuk menampilkan elemen dari array asosiatif, kita bisa menggunakan konstruksi perulangan for in. Untuk contohnya, kita menggunakan fungsi ekspresi AJI ini berbentuk indeks string, yaitu sebagai salah satu ciri-ciri dari array asosiatif. Kita menggunakan perulangan for in, key sebagai kuncinya, in nilai. Jadi kita masukkan nilai ke dalam key, kunci di dalam nilai.
Kita tinggal memanggilnya. Nah, hasilnya yang keluar adalah AJ 100 dan Dipo 50. Yang terakhir adalah array campuran. Jadi, di dalam array itu kita bisa mengisi nilainya dengan berbagai tipe data seperti boolean, nilai string, atau dari nilai numerik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri array. Nah, array bisa menampung lebih dari satu nilai dengan tipe data yang sama maupun tipe data yang berbeda. Di sini saya memberikan contoh untuk tipe data yang sama, yaitu dalam bentuk string. Array kelompok 1 sama dengan Dipo, Aji, Irfan, Juma, Agung. Selanjutnya, array di JavaScript disebut dengan untyped array atau tidak bertipe. Karena kita di sini membuat array R3 di mana isinya ada bentuk dari pembagian, bentuk dari string, bentuk dari perkalian. Jadi dia berisi berbagai tipe data sehingga dia tidak bisa dikatakan bertipe ini dan bertipe ini karena dia berisi campuran dari berbagai nilai atau elemen. Penomoran indeks di dalam array dalam JavaScript dimulai dari angka 0. Indeks maksimum yang bisa ditampung array di JavaScript adalah 4.294.967.294. Dan untuk jumlah elemennya sendiri 4.294.967.295. Indeks array di dalam JavaScript juga tidak harus berurutan karena ketika pemanggilan atau di console.log maka akan tersusun sendiri sesuai penomoran indeks. Selain itu, ketika kita melompati indeksnya, maka akan muncul empty. Selanjutnya, array itu memiliki fungsi atau metode predefined atau metode yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu array di dalam JavaScript bersifat dinamis. Kita tidak perlu mendefinisikan berapa ukuran array pada saat membuat variabel. Jumlah elemen dapat ditambah dan dikurangi setiap saat. Adapun alasan kita menggunakan array di JavaScript karena dengan array kita bisa memfasilitasi penyimpanan sekumpulan data baik dari tipe data yang sama maupun tipe data yang berbeda dengan kemudahan dalam pengelolaan data, penelusuran, atau pencarian dengan manajemen memori yang baik. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan suatu variabel satu persatu, tetapi kita bisa mengumpulkannya dalam satu bentuk array, kumpulan data, sehingga memori yang kita pakai itu juga tidak banyak. Menampilkan array. Setelah menginput beberapa data ke dalam array atau nilai ataupun elemen, kita kemudian perlu menampilkan isi array dengan perintah console.log ataupun perintah console.log to string. Nah, apa sih bedanya kedua perintah ini? Console.log to string, dia merupakan metode array yang digunakan untuk mengkonversi array menjadi string. Dan untuk console.log biasa, dia akan menampilkan menjadi array seperti biasa. Di sini saya memberikan contoh, misalnya kita menggunakan variabel array myHuman yang isinya itu ada string Abu Hair, Jetom, Dingin, Gap Year, dan masa depan. Di sini ketika kita melakukan console.log myHuman, yang keluar adalah jumlah elemen atau nilai dan dalam bentuk array, yaitu Abu Hair, Jetom, Dingin, Gap Year, dan masa depan. Sedangkan ketika kita melakukan console.log myHuman.toString, yang keluar adalah nilai dari string itu sendiri, yaitu Abu Hair, Jetom, Dingin, Gap Year, masa depan, tanpa ada kurung siku maupun tanda petik 2. Cara akses data array menggunakan nomor indeks. Di sini saya menggunakan variabel kelompok 1 dengan nilai Dipo, Aji, Irfan, Juma, Agung, dan semua tipe datanya berbentuk string. Ketika saya ingin memanggil Dipo, maka saya hanya perlu menuliskan console.log
kelompok 1 kurung siku 0, karena Dipo berada pada indeks ke 0. Dan ketika saya ingin memanggil Juma, maka saya hanya perlu menuliskan console.log kelompok 1 dalam kurung siku 3, karena Juma berada pada indeks ketiga. Seperti itu teman-teman. Untuk contoh lebih jelasnya, kita akan melakukan contoh dengan codingan. Nah, selanjutnya kita akan mengakses data di dalam array yang begitu komplit menggunakan nomor indeks. Caranya gampang ya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki array-nya. Jika diperhatikan nilainya di dalam nilainya itu terdapat array di dalam array. Lantas bagaimana cara kita mengakses misalnya 8 dikali 2? Teman-teman tinggal menuliskan console.log dalam kurung R3 2. Kenapa 2? Kita mulainya dari indeks ke 0. 0, 1, 2. Kenapa cuma sampai 2? Karena kuat ini berada dalam indeks array pertama di dalam array. Selanjutnya, array 2 lagi. Kenapa array 2? Kita menghitungnya dari array pertama di dalam array-nya, yaitu 0, 1, 2. 2. Yang terakhir kita ingin memanggil 8 kali 2. Jadi 8 kali 2 ini berada pada indeks ke 0 di dalam bentukan array-nya sendiri. Kita panggil, hasilnya adalah 16. Contoh berikutnya itu kita ingin memanggil koala. Langsung saja console.log sama dengan R3, nama variabel kita tulis seperti biasa, dia dihitung dari 2, 0, 1, 2. Selanjutnya kita hitung dari array pertama di dalam array 0, 1, 2. Setelah itu kita hitung dari 8 kali 2, 0, 1, 2, 3, 3. Selanjutnya kita menghitung dari sini, kita ingin memanggil koala, koala berada pada indeks ke 0. Nah, yang keluar adalah, yang ditampilkan adalah nilai koala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, please comment in the comment box. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, stambuk saya F521-20009. Jadi, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya yang sudah dibahas, dan sekarang kita masuk pada materi konsep dan implementasi pengelolaan data array di JavaScript. Jadi, yang pertama itu, pada pengelolaan data array, seperti biasa, jangan lupa untuk membuat keyword dan variabel terlebih dahulu. Kemudian untuk menambah datanya, diawali dengan kurung siku dan ditutup dengan titik koma. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk memanggil data array tersebut dengan menggunakan console log, kemudian kita sebut variabelnya untuk memanggil semua dan ditutup dengan titik koma. Atau jika kita ingin memanggil salah satu data atau indeksnya, kita bisa menggunakan console log, kita sebut variabelnya dan kita sebut indeksnya. Perlu diketahui di sini indeks dari data array itu dimulai dari angka 0. Jadi nasi goreng ini angkanya 0, ini 1, ini 2, dan ini rendang 3. Jadi jika kita ingin memanggil nasi goreng, maka kita sebut console log makanan 0. Dan maka di sini contohnya console log makanan 3, maka yang akan muncul adalah indeks ketiga, yaitu rendang. Contohnya seperti ini ya. Console log makanan 3 dan yang muncul adalah rendang. Oke, selanjutnya data yang dimasukkan pada array bukan hanya satu model data, tetapi kita bisa menggunakan banyak data lainnya seperti angka, tulisan, bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan lain-lain. Bahkan pada data array kita bisa memasukkan tipe data lainnya di dalam
dalamnya seperti boolean, function, array dalam array, kita bisa menggunakan, tetapi kita hanya dibatasi penggunaannya sebanyak 4 kali. Kemudian dan lain-lain, tipe data yang lain kita bisa menggunakannya. Kemudian, nah ini contohnya. Kita di sini pertama kita membuat functionnya terlebih dahulu dengan outputnya hello world. Terus kita membuat variabelnya campuran. Nah di sini kita masukkan tipe data stringnya tulisan. Kemudian di sini ada function, di sini ada angka. Setelah kita gabung begini, kita campur, maka kita panggil satu-satu ya. Pertama kita panggil campuran, maka yang akan muncul semuanya. Kemudian ketika kita panggil campuran 0, maka yang muncul adalah nama Irfan. Untuk memperjelas contohnya seperti ini ya. Ya, ini tadi 0, maka dia Irfan. Campuran, maka yang muncul ini. Terus untuk yang indeks pertama, maka pada Dipo. Untuk indeks yang kedua kepada Aji. Terus untuk indeks yang ketiga maka mengarah ke Ramdana. Untuk indeks yang keempat maka mengarahnya ke Agung. Nah, di sini kan indeks yang keempat itu adalah main function, maka yang muncul adalah seperti tadi ya, main function yang tadi. Terus di sini kita akan memanggil array di dalam array. Nah, di sini contohnya jika kita memanggil angka 50, kita harus menghitungnya, indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini dihitung 6. Terus kan kita ini masih area array pertama. Terus jika kita ingin memanggil 50, kita mulai ulang dari sini. 1, 2. Jadi indeks yang kita masukkan ada 2 ya, yaitu 6 dan 1. Ini indeks ke-6, kemudian ini 50 indeks pertama, maka yang muncul adalah 50. Kemudian untuk memanggil 3 array, kita bisa menggunakan seperti tadi, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini areanya masih ke-6. Kemudian di sini kita ingin memanggil yang ke-24, maka kita mulai dari 0, 1, 2. Nah, ini 24 kan masuk ke area yang ke indeks kedua. Kemudian setelah kita masuk ke indeks kedua, kita hitung ulang dari 20 itu indeks pertama, 20 indeks ke 0, 21 indeks ke 1, 24 indeks kedua. Jadi kita masukkan 2. Maka yang muncul adalah 24. Kemudian di sini jika kita ingin memanggil angka 4 pada indeks kesekian, kita bisa menggunakan seperti tadi. Kita hitung indeks pertamanya, yaitu pada bagian ini masih bagian ke indeks ke-6. Kemudian kita hitung ulang dari sininya 0, 1, 2. Maka bagian ini masuk kepada indeks kedua, kita masukkan ke sini. Kemudian jika kita ingin menghitung ulang indeksnya ini dimulai dari 20 indeks ke-0, 21 indeks kedua, 24 indeks ketiga, dan bagian ini indeks ke-4, indeks ke-3. Maka kita masukkan di sini. Kemudian untuk memanggil indeks angka 4 dengan yaitu indeks ketiga, kita mulai dari sini 0, 1, 2, 3. Maka kita masukkan di sini dan outputnya adalah ini. Jadi itu saja, sekian pembahasan dari saya tentang pengelolaan data JavaScript. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Putra Ramadan dengan NIM F521-20026. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep dan implementasi array multidimensi di JavaScript. Apa itu array multidimensi? Array multidimensi merupakan array yang serupa dengan array satu dimensi maupun array dua dimensi. Namun, array multidimensi dapat memiliki memori yang lebih besar. Biasanya, array multidimensi digunakan untuk menyebut array dengan dimensi lebih dari 2, seperti untuk menyebut array 3 dimensi,
4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Bentuk atau cara pendeklarasinya array multidimensi. Karena secara umum array dimensi merujuk pada array yang mempunyai ukuran lebih dari 2 subscript, maka bentuk pendeklarasian array multidimensi sama saja dengan pendeklarasi array satu dimensi maupun 2 dimensi. Berikut contohnya. Di sini kita masukkan tipe datanya, var, integer, atau lain-lain. Di sini kita masukkan nama array, terus langsung masuk ke indeks pertama, indeks kedua, dan sampai indeks selanjutnya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ingin mendeklarasikan array multidimensi. Kita beri nama anak ganteng. Array anak ganteng memiliki tipe data var, maka bentuk deklarasi arraynya adalah sebagai berikut. Var anak ganteng sama dengan, ini masuk indeks pertama, ini masuk di indeks pertama. Ini masuk indeks pertama, tapi dimulai dari 0. Dari 0, 1, 2, 3, 4. 4 terbagi lagi 2. Nah, lanjut lagi dalam ini, ada lagi indeksnya. Ini indeks ke-0, ini indeks 1, ini indeks kedua. Nah, ketika kita ingin menyebutkan di sini kata manis atau nilai manis. Cara aksesnya itu bagaimana? Cara yang digunakan untuk mengakses elemen array multidimensi adalah dengan menuliskan indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Misalnya pada array anak ganteng di atas atau yang sebelumnya, kita ingin mengakses nilai atau kata manis yang terdapat pada indeks pertama ke-4 dan indeks kedua ke-0. Kemudian, menampung nilai tersebut ke dalam suatu variabel bertipe var. Maka kita perlu menuliskan kode programnya sebagai berikut. Console.log anak ganteng, ini indeks ke-4, ini indeks ke-0. Karena kata manis itu pertama masuk di dalam indeks ke-4, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini indeks keduanya itu ke 0. Jadi kita tulis console.log, buka kurung, anak ganteng, 4, 0, tutup kurung. Output dari array anak ganteng adalah manis, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, saya rasa cukup paham, cukup sekian untuk masalah array multidimensi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nur Salim, Stambuk F521200029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi berbagai jenis metode array di JavaScript atau kuliah struktur data. Yang pertama adalah metode pada array concat. Parameter pada fungsi concat adalah concat variabel A, concat variabel B, concat variabel C. Fungsi ini menggabungkan nilai dari 2 atau lebih variabel. Contohnya adalah variabel 0 sama dengan 0. Variabel nomor positif, nilainya adalah kita berikan nilai 1, 2, 3, dan 4. Variabel nomor negatif kita berikan negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Variabel nomor sama dengan kita panggil variabel nomor negatif, kemudian kita tambahkan fungsi concatnya, dan di dalam fungsi concat kita berikan nilainya variabel 0 dan variabel nomor positif, yang mana ketika kita console log variabel nomor, maka outputnya akan seperti ini. Variabel 1 oleh negatif 1, negatif 2, negatif 3, 0, positif 1, 2, 3, dan 4. Oke, kemudian metode pada array join. Fungsi ini dapat digunakan untuk menggabungkan semua nilai dalam suatu array sebagai sebuah data string. Fungsi ini dapat memiliki parameter sebuah karakter yang nantinya akan ditambahkan pada akhir setiap unit data array. Parameter pada fungsi join adalah join karakter. Kemudian diketahui let variabel nama sama dengan
Agung, Abdi, dan Hamdi. Kemudian kita cancel variabel nama, kemudian kita tambahkan fungsi join, parameternya adalah spasi. Kemudian yang kedua console variabel nama, fungsi join, kemudian kita isi parameternya garis datar. Kemudian outputnya akan seperti ini: Agung spasi Abdi spasi Hamdi, dan Agung garis datar Abdi garis datar Hamdi. Kemudian yang ketiga adalah metode pada array: push, pop, shift, dan unshift. Fungsi push, pop, shift, dan unshift digunakan untuk menambah dan menghapus elemen pada array. Push dan pop untuk menambah dan menghapus elemen terakhir array. Shift dan unshift untuk menghapus dan menambah elemen awal array. Kemudian di implementasinya adalah let variabel nama, kita isikan nilainya adalah Agung, Lisa, dan Azwa. Kemudian di variabel nama kita tambahkan dia fungsi push. Push nilainya adalah 1D. Kemudian kita buat lagi variabel nama. Ini kita tambahkan fungsi push, Irfan, dan Agil. Kemudian kita panggil variabel nama dan kita tambahkan fungsi pop indeks kelima. Maka outputnya akan seperti ini: Agung, Lisa, Azwa, Wandi, dan Irfan. Kenapa Agil tidak muncul? Karena kita telah menghapusnya di fungsi pop, yaitu indeks kelima, yang mana Agung adalah indeks 0, Lisa adalah indeks 1, dan Azwa adalah indeks 2, Wandi indeks 3, dan Irfan indeks 4. 5 otomatis Agil adalah indeks 5 dan otomatis akan terhapus jika kita menambahkan fungsi pop indeks 5. Kemudian kita cancel nama, maka outputnya akan seperti ini. Kemudian fungsi unshift, ani. Fungsi unshift, kemudian di dalamnya kita berikan nilai ani, kemudian variabel nama kita berikan nilai fungsi unshift dan nilainya adalah Gian dan Tirta. Kemudian kita berikan fungsi shift, maka yang muncul adalah Tirta, Ani, Agung, Lisa, Azwa, Wandi, dan Irfan. Dan shift maka dia akan terhapus di awal array. Kemudian ada slash dan splice. Fungsi ini digunakan untuk menambah, menghapus, dan mengambil elemen array. Splice digunakan untuk menghapus dan menyisipkan array. Slash digunakan untuk mengambil elemen pada sebuah array. Fungsi ini tidak merubah struktur asli array. Kemudian implementasinya adalah let variabel nama sama dengan nilainya adalah Lisa, Agung, Wandi. Kemudian variabel nama kita berikan dia fungsi splice, dan kita berikan dia indeks 2 dan 0. Kita berikan Gian dan isinya adalah Gian, Hamdi. Konsolog nama, maka yang akan muncul adalah di antara Agung dan Wandi adalah Gian dan Hamdi. Kemudian nama splice 1, 2 dan nilainya adalah Ridwan, Deon. Maka kita konsolog variabel nama, maka yang akan muncul adalah Lisa, Ridwan, Deon, Hamdi, Wandi. Dan di antara Lisa dan Hamdi maka akan muncul Ridwan dan Deon. Kemudian kita buat variabel baru, let nama 2 sama dengan nama slash 1 indeks 1 dan 4. Kemudian kita cancel variabel nama. Kemudian kita cancel variabel nama 2. Kemudian kita cancel nama variabel nama. Kemudian akan muncul seperti ini: Ridwan, Deon, Hamdi, dan Lisa, Ridwan, Deon, Hamdi, Wandi. Dia akan muncul di antara indeks yang telah ditentukan di dalam fungsi slash. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 atas nama Muhammad Jumaid Larham dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan membacakan materi keempat, yaitu konsep dan implementasi berbagai jenis method array di JavaScript. Method pada array, for each, dan map. Fungsi for each dan map pada dasarnya hampir serupa. Hanya saja, for each memang dapat digunakan untuk melakukan perulangan biasa terhadap array. Map memiliki kemampuan yang lebih banyak. Contoh kelebihan map terhadap for each antara lain. 1. Map dapat memiliki nilai baik. For each nilai baiknya undefined. 2. Fungsi map dapat digandeng dengan fungsi array yang lainnya seperti reduce, sort, dan filter. For each tidak dapat. Dan 3. Map bersifat mutable, dapat merubah struktur sebuah array. For each immutable. Method pada array, sort, filter, and fin. Sort adalah sebuah fungsi dari objek array yang bertugas untuk mengurutkan data di dalam array. Method pada array, sort, filter, dan fin match pada array, sort, filter, and fin. Filter adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil satu atau beberapa nilai atau data tertentu dari sebuah array. Nilai balik dari fungsi ini adalah sebuah array. Fin adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengambil semua nilai data dari nilai fungsi ini adalah semua dengan data apabila diambil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.